Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembahasan kali ini kita lanjutkan di sesi ketiga. Ya, sesi ketiga. Setelah di sesi pertama itu berkaitan dengan pendahuluan, ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan konsep akuntansi. Yang ketiga berkaitan dengan manajemen. Auditors, fraud, examiner, and responsibilities. Jadi tanggung jawab manajemen, auditor, dan fraud examiner. Ini sesi ketiga. Di sesi ketiga ini akan kita bahas beberapa sesi juga ya. Ada subsesinya berkaitan dengan pembahasan yang berkaitan dengan manajemen itu sendiri. Itu saya klasifikasikan beberapa sesi, lalu auditor itu beberapa sesi, dan fraud examiner beberapa sesi. Karena memang pembahasannya begitu luas, walaupun tidak secara keseluruhan kita akan membahas secara detail terkait dengan manajemen auditor, fraud examiner, responsibilities ini. Jadi masing-masing tanggung jawabnya itu seperti apa gitu ya. Oke, ini masih merupakan bagian dari Financial Transaction and Fraud Scheme. Lalu ya bagian dari Management Responsibilities. Di sini masih di partnya 311.1, yaitu berkaitan dengan Tradeway Commission dan COSO ya. Nah, nanti untuk pengembangannya COSO-nya ini akan jauh lebih luas lagi ya, lebih banyak lagi kita bahas ya dalam sesi manajemen responsibility atau tanggung jawab manajemen. Kita ketahui bersama bahwasanya laporan keuangan itu disusun oleh manajemen dalam rangka sebagai tanggung jawab manajemen kepada stakeholder, terutama kepada pemegang saham dan kepada kreditur. Ya. Dalam kaitan pertanggungjawaban ini, laporan keuangan itu disusun berdasarkan suatu standar, sebagaimana sudah kita bahas di sesi kedua. Ya. Laporan keuangan itu disusun berdasarkan suatu standar. Standar yang mana? Standar itu untuk komersial itu berkaitan dengan 3 bentuk standar untuk di Indonesia ya. Ada kalanya 4 standar ya, termasuk standar akuntansi keuangan MKM ya, entitas mikro. Lalu standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik, dan juga standar entitas privat ya, dan standar yang umum yang biasanya dipergunakan untuk perusahaan-perusahaan publik atau perusahaan-perusahaan go public juga ya, atau perusahaan-perusahaan publik. Ini adalah standar akuntansi keuangan umum ya. Penggunaan standar tersebut atas laporan keuangan berkaitan dengan penyelarasan ya, penyelarasan tanggung jawab manajemen dengan menggunakan ukuran-ukuran yang sama berdasarkan standar yang digunakan. Oke, itu. Jadi meskipun laporan keuangan itu
disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen, ya. Namun demikian, manajemen juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi atau menyelidiki apakah anggota manajemen atau orang-orang yang berada di dalam kendali manajemen, ya, atau orang-orang yang berada di bawah arahan manajemen itu juga merupakan tanggung jawab apakah setiap pihak yang berada di bawah kendali tersebut, ya, memiliki potensi atau keadaan di mana pihak-pihak dalam kendali manajemen tersebut terjadi suatu kecurangan. Ya. Ini merupakan suatu hal yang harus menjadi tanggung jawab manajemen. Ada kalanya juga nanti kita akan membahas dalam perspektif pengelolaan manajemen. Manajemen juga diawasi oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah fungsinya adalah menilai apakah manajemen telah melakukan atau tidak melakukan tindakan, ya, kecurangan. Manajemen kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Jadi manajemen memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki kemungkinan adanya suatu kecurangan pada posisi dalam kendali manajemen, ya. Jadi manajemen memiliki tanggung jawabnya untuk mengawasi pihak-pihak yang berada di bawah kendali manajemen. Namun demikian, dari perspektif luar, ya, dari pihak luar, manajemen juga diawasi oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dalam suatu struktur itu bisa menjadi satu bagian kalau itu merupakan sisi satu kamar, gitu ya, atau one tier. Tapi kalau di sisi dua tier, direksi dan Dewan Komisaris itu ditempatkan pada posisi yang terpisah, yang seluruhnya di bawah kendali pemegang saham. Jadi menempati posisi yang sama, hanya saja fungsinya yang berbeda, di mana manajemen atau direksi itu berfungsi untuk melaksanakan operasionalisasi daripada perusahaan untuk menetapkan suatu tujuan perusahaan mengarah pada keuntungan yang harus diperoleh oleh perusahaan dan kelangsungan yang harus diperoleh oleh perusahaan dengan suatu tujuan tertentu. Fungsi daripada komisaris lebih bersifat pada pengawasan kepada manajemen dengan struktur yang dimilikinya, struktur dan kewenangan yang dimilikinya. Oke. Di poin kedua, kalau di sini penyebutan dewan direksi ini merupakan terminologi di satu tier, gitu ya. Dan manajemen senior organisasi umumnya menetapkan kode etik, menetapkan suatu kode etik. Jadi ada suatu etika yang dirumuskan oleh komisaris dan manajemen untuk menjadi code of conduct. Ya, code of conduct. Jadi kode etik adalah merupakan rumusan daripada etika yang disusun oleh direksi dan komisaris. Rumusan etikanya adalah
berupa kode etik ya, yang tertulis di situ ya. Jadi kode etik itu adalah sifatnya tertulis. Kalau etika itu jauh melampaui dari sisi kode etik ya. Berarti meta kode etiknya perusahaan. Jika suatu kode etik itu di dalam perusahaan itu memiliki integritas yang tinggi, maka struktur yang ada di bawahnya itu diharapkan adanya suatu kecenderungan yang sangat tinggi atau memiliki moral yang sangat baik dari perspektif integritas. Jadi merupakan suatu contoh. Ini akan membentuk lingkungan atau kondisi perusahaan yang mengarah kepada suatu perbuatan jujur di dalamnya. Namun sebaliknya, jika kode etiknya itu mengarahkan kepada suatu tindakan korup, maka karyawan akan melihatnya sebagai suatu pembolehan untuk melakukan suatu korupsi. Ya, jadi ini adalah pembentuk lingkungan. Ya. Lalu yang ketiga, kode etik tersebut memberikan nilai untuk memastikan bahwa kecurangan tidak akan terjadi di kode etik. Jadi kode etik ini sebetulnya adalah nilai atau nilai moral ya yang dirumuskan oleh perusahaan. Nilai moral yang dirumuskan oleh perusahaan tujuannya adalah untuk meminimalisasi potensi adanya kecurangan atau membentuk perilaku jujur ya di dalam perusahaan sehingga menjadi suasana yang cukup memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi seluruh anggota yang ada di dalam yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Ya, pada setiap level tentunya ya. Itu dari aspek manajemennya. Lalu tanggung jawab manajemen kita tinjau dari sisi pengaturannya yang diatur oleh apa yang disebut dengan The National Commission on Fraudulent Financial Reporting atau biasa kita singkat sebagai Trade Commission, yaitu terbentuk tahun 1985 yang mendefinisikan tanggung jawab auditor dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Ya, nanti kita lihat 4 rekomendasinya ya terkait dengan tanggung jawab dan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Selain itu, pada tahun 1987, The Treatway Commission merekomendasikan agar manajemen perusahaan publik tidak serta-merta adalah perusahaan go public, tapi perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap publik. Ya, biasanya ini dicerminkan dengan pengumpulan dana publik, misalkan seperti perbankan atau perusahaan asuransi, perusahaan leasing, ya, yang intinya adalah melibatkan pengumpulan dana masyarakat, ya, termasuk juga perusahaan go public atau listing company. Ya. Kalau perusahaan go public itu adalah perusahaan listing company, perusahaan yang tercatat di bursa. The Treatway merekomendasikan agar manajemen perusahaan publik menyertakan dengan laporan manajemen, ya, mereka tentang pengakuan dan tanggung jawab dan pengendalian internal, ya, dan penilaian efektivitasnya dalam memenuhi pengendalian tersebut. Sehingga ini membentuk yang namanya Komite on Sponsoring Organization atau KOSO untuk mengaktualisasi rekomendasi dari Treatway. Ya.
Jadi nanti kita akan banyak membahas tentang hal-hal yang merupakan suatu pengaturan dari KOSO ini, ya, yang merupakan rekomendasi dari Tridway. Dan ini mungkin kita akan membahasnya secara berseri, walaupun pembahasan tersebut tidak sangatlah rinci, tapi menurut saya cukup rinci juga, ya, berkaitan dengan KOSO. Dan mungkin di lain kesempatan kita akan membahas tentang secara spesifik tentang KOSO ini sendiri. Lalu apa yang menjadi rekomendasi dari The Tridway Commission yang menawarkan 4 rekomendasi untuk mengurangi kemungkinan fraud, ya, kemungkinan kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, rekomendasi ini ditujukan kepada komite audit dan dewan direksi atau komisaris lah. Secara struktural, kalau kita lihat di dewan komisaris, yang salah satu komite yang dimiliki atau adanya suatu struktur yang ada di bawahnya itu terdiri dari beberapa komite sebetulnya. Salah satu komitenya adalah komite audit. Ada komite nominasi yang kegiatannya adalah memberikan nominate atas kandidat perusahaan, kandidat direksi yang akan diusulkan dalam suatu yang akan diusulkan kepada dewan komisaris dan disampaikan dalam rapat umum pemegang saham. Komite audit itu suatu komite yang juga berada di dalam struktur dewan komisaris, ya, yang berfungsi, ya, melakukan pengawasan, ya, pengawasan atau memiliki kewenangan. Bisa juga informasi tersebut bisa diperoleh dari channeling dari struktur pengawasan yang dimiliki oleh direksi, yaitu internal audit, ya, atau secara berkala dewan komisaris ini juga melakukan pengawasan terhadap termasuk di dalamnya adalah penunjukan terhadap kantor akuntan publik, ya, dan juga memiliki kewenangan pengawasan secara mandiri, misalkan secara pelaporan yang diperoleh secara berkala yang bersumber dari direksi maupun bersumber dari internal audit atau bersumber dari level pengawasan, misalkan dari financial control yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Termasuk juga pengawasan atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen terkait dengan tindakan yang memiliki tingkat signifikansi yang tinggi terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Misalkan terkait dengan M&A, misalkan, ya, merger and acquisition. Misalkan terkait dengan penerimaan hutang dalam jumlah yang sangat besar. Ini harus ada keterlibatan dari komite audit, termasuk juga aktivitas operasional yang dimiliki oleh perusahaan terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional yang mengganggu kelangsungan usaha perusahaan. Itu yang yang menjadi kewenangan dari komite audit sebagai subbagian daripada pengawasan yang harus dilakukan kepada manajemen yang harus diinformasikan kepada dewan komisaris.
Lalu apa 4 rekomendasi tersebut dari Treatway Commission? Yang pertama adalah mandatory komite audit. Ya. Mandatory komite audit. Rekomendasinya adalah setiap dewan komisaris memiliki komisaris independen. Dan komite audit itu haruslah bersifat independen. Ya, dewan komisaris harus ada komisaris independen. Ya, itu mandatory komite audit independen. Lalu yang kedua adalah adanya suatu written charter, ya, atau piagam tertulis. Ya. Di piagam tertulis berkaitan dengan apa? Nah, berkaitan dengan penetapan tugas dan tanggung jawab komite audit. Tanggung jawab dan tugasnya itu haruslah jelas. Ya, itu rekomendasi terkait dengan piagam tertulis dari Treatway Commission. Lalu Dewan Komisaris harus secara berkala mereview dan memodifikasinya, melakukan suatu update, ya, mereview apakah piagam tertulis itu sudah cukup memadai atau masih memerlukan suatu tambahan atau merubah dari suatu piagam tertulis yang tidak efektif menjadi piagam yang lebih efektif. Lalu yang ketiga adalah sumber daya dan wewenang. Komite harus memiliki sumber daya dan wewenang yang memadai untuk menjalankan tanggung jawabnya. Jadi adanya suatu kewenangan dari komite audit gitu ya. Dan dewan komisaris harus ada kewenangan yang jelas. Yang keempat, komite harus siaga dan efektif, ya, harus terdiri dari anggota yang terinformasi, ya, harus memiliki banyak channeling, ya, adanya kewenangan untuk memperoleh informasi, ya, informasi tersebut terutama sekali informasi yang diperoleh dalam struktur kawasan, ya. Ini yang menjadi 4 rekomendasi dari Treatway Commission. Lalu kaitannya dengan KOSO. Tadi kita lihat bahwa sisanya Treatway Commission itu melahirkan KOSO. Ini sesuatu hal yang lebih spesifik lagi. Ya. KOSO menerbitkan apa yang namanya Internal Control Integrated Framework. Ya. Internal Control Integrated Framework, kerangka terintegrasi atas pengendalian internal. Itu di tahun 1992 itu memberikan suatu definisi tentang apa yang disebut dengan pengendalian internal atau internal control. Ya. Definisi yang disebutkan di dalam KOSO di sini adalah pengendalian adalah suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut. Jadi ada 3 unsur yang menjadi definisi pengendalian yang harus dilakukan oleh perusahaan, ya, berdasarkan pada KOSO ini. Yang pertama adalah keandalan laporan keuangan. Artinya bagaimana pengendalian itu dilakukan sehingga laporan keuangan yang disajikan itu memiliki suatu kualitas yang baik. Yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi operasi. Ya, efektivitas itu berkaitan dengan waktu operasional itu yang bersifat pendek, namun
memiliki suatu tujuan yang eh, sesuai dengan menjadi sasaran, ya, sesuai menjadi targetnya, efektif, ya, waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan lebih pendek, ya, dan efisien artinya bisa dalam pengertian optimalisasi dari setiap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Optimalisasi bukan hanya pada posisi mengurangi biaya, tetapi bagaimana setiap biaya yang dikeluarkan itu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Itu kategori daripada efisiensi operasi. Dan bagian yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Ya. Perusahaan tentunya memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Tetapi perusahaan yang baik adalah suatu perusahaan yang memiliki kelangsungan usaha, ya, yang secara yang berlangsung dalam waktu yang panjang, ya. Nah, itu tujuan dari perusahaan. Jadi bukan hanya semata-mata pada bagaimana meningkatkan laba atau keuntungannya, tapi juga sustainability atau kelangsungan usaha dari suatu perusahaan itu bagaimana terjaga, termasuk ini dalam pengertian bagaimana perusahaan itu memiliki hubungan yang baik dengan apa namanya, masyarakat, tidak sekedar pada konsumen, tetapi yang konsumen yang dituju, tetapi juga bagaimana perusahaan itu bergerak sesuai dengan penyesuaiannya terhadap keadaan di sekitarnya, ya, termasuk nanti juga pembahasannya terkait dengan corporate governance, ya, yang akan kita bahas dalam sesi-sesi berikutnya. Lalu di dalam COSO report ada tanggung jawab manajemen dan auditor, ya. Tanggung jawab manajemen dan auditor. Kita mengacu terlebih dahulu ke tanggung jawab manajemen. COSO mengidentifikasi adanya 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama, apa yang disebut dengan lingkungan pengendalian. Ya. Yang kedua adalah penilaian risiko. Yang ketiga adalah aktivitas pengendalian. Yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Dan yang kelima pemantauan atau monitoring. Pembahasan yang pertama adalah terkait dengan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian di sini poinnya adalah lingkungan pengendalian sebagai suatu fondasi atau suatu hal yang memayungi, memberikan perlindungan terhadap setiap komponen-komponen setelahnya. Artinya, lingkungan pengendalian itu pastilah mempengaruhi penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring. Karena ini merupakan dasar atau ini merupakan suatu payung, ya, yang memberikan perlindungan perlindungan, kepastian bahwa komponen yang lainnya itu bekerja, ya. Apa yang dimaksud dengan lingkungan pengendalian? Di sini disebutkan pertama adalah menentukan suasana organisasi. Apa makna di dalam menentukan suasana organisasi?
berarti bergantung kepada bagaimana integritas daripada manajemen dalam mengelola perusahaan. Ini akan mempengaruhi secara keseluruhan kultur yang ada di dalam perusahaan, mempengaruhi kulturnya. Jadi, jika manajemennya itu memiliki suatu integritas yang baik, ya, maka integritas itu akan menjadi contoh bagi personil-personil bagian yang ada di bawahnya yang secara keseluruhan ini merupakan bagian dalam kendali manajemen. Jadi tergantung kepada manajemen membentuk kultur yang ada di dalam perusahaan. Karena di sini nanti manajemen menerapkan suatu kebijakan-kebijakan, ya. Jika manajemennya itu memiliki tingkat suatu integritas yang baik, maka kebijakan-kebijakannya adalah kebijakan-kebijakan yang baik. Yang kedua, mempengaruhi kesadaran pengendalian organisasi. Ya, mempengaruhi kesadaran pengendalian operasi. Jadi pengendalian organisasi. Pengendalian organisasi itu ditentukan oleh integritas tadi, ya, yang membentuk kultur. Kalau itu sudah menjadi budaya bagi setiap personil yang ada di dalam perusahaan, itu akan memberikan suatu akan mempengaruhi komponen pengendalian internal lainnya. Ya. Yang ketiga, memberikan landasan bagi seluruh komponen pengendalian lainnya. Ya, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, penilaian resiko, aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi, serta monitoring, ini adalah merupakan komponen pengendalian dan landasannya adalah lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko, identifikasi entitas dan penilaian risiko yang signifikan. Ya. Nah, dalam penilaian risiko adalah melakukan suatu identifikasi terhadap entitas, ya, dan menentukan risiko apa saja yang merupakan risiko signifikan perusahaan. Nanti kita akan membahas secara lebih sederhana mengenai ERP, ya, Enterprise ERP Enterprise Risk, ya, perusahaan ERP-nya. Yang ketiga adalah aktivitas pengendalian, yaitu kebijakan. Nah, manajemen akan menyusun suatu kebijakan. Dari kebijakan itu turunannya adalah suatu prosedur, ya, prosedur untuk pengendalian suatu entitas. Kebijakan, ada suatu kebijakan yang lebih rinci lagi yang mengacu kepada target sesuai dengan apa yang menjadi target daripada manajemen. Prosedur, ada suatu prosedur sebagai bentuk pengukuran dan sebagai bentuk instruksi yang harus dipahami, ya, oleh setiap komponen yang berada di dalam lingkungan perusahaan yang bergantung pada setiap unit, ya. Setiap unit atau divisi tersebut adalah prosedur yang lebih rinci lagi, ya, untuk melakukan pengendalian. Termasuk juga pengendalian operasi di sini, ya, atau tata cara melakukan suatu urutan pekerjaannya. Itu operasional. Lalu yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Pertukaran informasi dengan cara yang memungkinkan karyawan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Jadi di sini adalah pertukaran informasi. Ya, bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, ya, melalui suatu meeting kecil atau melalui suatu kolaboratif antar bagian, ya, kolaborasi antar bagian. Sehingga apa?
secara keseluruhan yang namanya unit-unit yang ada di dalam organisasi itu dapat dikoordinasi sedemikian rupa sehingga target goal yang ingin dicapai oleh perusahaan itu dapat berjalan dengan sebagaimana apa yang telah ditentukan oleh direksi, ya, oleh manajemen, ya. Lalu yang terakhir adalah monitoring, proses menilai lingkungan dan pengendalian dari waktu ke waktu. Dan di sini adalah kembali lagi ke sisi tahap yang utama. Kembali di sini adalah proses menilai. Poin satu, proses konstruksinya dimulai dari satu, ya, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan informasi komunikasi. Sedangkan di poin kelima, di sini akan mempengaruhi lingkungan pengendalian, akan memberikan penilaian terhadap penilaian risikonya, akan memberikan penilaian juga aktivitas pengendaliannya, akan memberikan penilaian juga terhadap informasi dan komunikasi. Ini merupakan proses reevaluasi setiap komponen yang berada di sebelumnya. Ini adalah merupakan tanggung jawab manajemen menurut KOSO. Dan ini yang paling umum digunakan, ya, yang paling umum digunakan oleh perusahaan, walaupun banyak sekali kerumitan-kerumitan terkait dengan implementasi KOSO di sini. Ada suatu metode yang nantinya juga akan dibahas berkaitan dengan implementasi komponen pengendalian internal menurut ISO misalkan, ya, ISO 31000, ya, itu berkaitan dengan pengendalian internal juga yang lebih simple, ya, dibandingkan dengan yang di KOSO. Namun ini yang banyak dipergunakan oleh perusahaan multinasional, ya. Oke. Selanjutnya dari KOSO tersebut, ya, kita akan membahas terkait dengan penilaian risiko, ya, penilaian risiko manajemen, IRM, ya, Enterprise Risk Management, ya, pengelolaan risiko perusahaan. Pada tahun 2004, KOSO merilis laporannya, yaitu Enterprise Risk Management Integrated Framework, yang memperluas pengendalian internal dan mengeksplorasi subjek yang lebih luas daripada manajemen risiko perusahaan. Ya. Laporan tersebut memandu perusahaan dengan memberikan prinsip dan konsep utama, bahasa yang sama, serta arahan dan panduan yang jelas. Definisi IRM, misalnya, ya, definisi IRM, KOSO. Manajemen risiko perusahaan atau ERP adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh, ya, oleh manajemen dan personil lain suatu entitas yang diterapkan dalam pengaturan setiap komponen di seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi, ya, kerugian yang mempengaruhi entitas dan mengelola risiko agar sesuai dengan selera risiko dan memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan entitas. Jadi kalau kita lihat di sini adalah beberapa poin yang akan kita ambil adalah bahwasanya manajemen risiko perusahaan itu adalah suatu proses, ya, suatu proses, ya, yang dimana suatu proses ini prosesnya apa saja, ya, prosesnya adalah
penerapan pada setiap level pada setiap level unit perusahaan, ya. Tujuannya adalah melakukan identifikasi potensi yang mempengaruhi entitas, ya. Potensi, ya. Potensi dalam hal apa di sini, ya? Potensi resiko tentunya. Dan ini resiko ini harus dikelola. Harus dikelola sedemikian rupa, ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan selera resikonya. Jadi target resiko yang akan diambil oleh perusahaan berkaitan dengan perolehan tujuan perusahaan. Jadi kalau setiap aktivitas, setiap kegiatan itu kan tentunya risiko. Risiko ini tidak akan bisa dicegah 100%. Ada suatu resiko tertentu yang harus kita ambil berkaitan dengan setiap aktivitas perusahaan, termasuk juga dalam aktivitas individu kita. Kita juga akan menerima resiko ya pada jika kita ingin mencapai suatu tujuan tertentu, ya. Saya misalkan begini, ya. Jika kita dalam kehidupan sehari-hari, jika kita memiliki tujuan, misalkan kita memiliki tujuan untuk kuliah. Tujuannya adalah kita harus datang ke kampus misalkan jam 7. Ya, berarti tujuannya kita tetapkan itu jam 7. Ya. Tujuannya kita akan kuliah dan kuliahnya itu jam 7. Itu penetapan dari tujuan, ya. Lalu aktivitas apa? Prosedur apa yang akan kita lakukan? Pertama, kita akan bangun. Bangunnya jam berapa? Bangunnya jam 5.30. Ya. 5.30 kita bangun. Lalu persiapannya misalkan setengah jam, ya, sebelum kita berangkat. Ya, sarapan dulu, bangun dulu, sarapan dulu. Setelah itu proses persiapannya. Lalu berikutnya, tool apa yang akan kita gunakan? Toolnya misalkan jalan kaki ke halte misalkan 5 menit. 5 menit. Ya. Lalu naik kendaraan 10 menit. Turun dari kendaraan 5 menit. Berarti target waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan tadi jam 7 itu membutuhkan waktu sekitar 40 menit. 5 menit, 5 menit, setelah itu 30 menit misalkan, ya. Berarti waktu yang dibutuhkan 40 menit. Lalu kita lihat resikonya apa? Itu kita tetapkan terlebih dahulu resikonya apa. Mulai dari keterlambatan bangun. Ya, seharusnya kita sudah bangun jam 5.30. Kita bangunnya lebih dari itu. Sehingga ada pergeseran nanti kalau misalkan bangunnya lebih dari itu, atau bisa mengurangi waktu yang tersedia untuk posisi persiapannya. Lalu apa toolnya yang digunakannya lagi adalah jalan kaki. Tadi 10 menit posisi kita ke tempat transportasi publik, dan 10 menit setelah kita turun dari transportasi publik. Dari transportasi publiknya adalah 30 menit. Berarti kita tetapkan toolnya yang digunakan adalah jalan kaki dan menaiki kendaraan umum. Setelah itu jalan kaki, itu toolnya.
Lalu resikonya apa saja? Nah, resikonya kita lihat, resikonya adalah terlambat. Tetapkan dulu posisi terlambat tidur. Lalu eh, resikonya adalah kalau jalan kaki, misalkan kesandung, ya. Lalu pada saat kita menaiki kendaraan, resikonya adalah kendaraan datang terlambat. Resiko berikutnya adalah adanya kecelakaan. Resiko berikutnya adalah kendaraan tersebut mogok. Itu adalah proses identifikasi resiko, ya. Sampai resikonya itu diidentifikasi sampai mencapai suatu tujuan. Itu ada. Posisi resiko itu ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Sama halnya dengan perusahaan juga ada suatu kondisi yang bisa dikendalikan oleh perusahaan atau favorable controlnya, tetapi ada yang unfavorable controlnya itu tidak bisa dihindarkan. Apa itu suatu resiko yang tidak dihindarkan dalam perusahaan? Misalkan terkait dengan pasar. Pembentukan pasar itu tidak bisa dikendalikan serta-merta oleh perusahaan, kecuali perusahaan tersebut memiliki suatu power berupa market share yang begitu mendominasi, dan dia memiliki suatu kendali, ya. Tapi pembentukan pasar di sini memang sulit sekali pada saat kalau dikendalikan oleh perusahaan. Seperti juga resiko terkait dengan peperangan, misalkan yang terjadi hari ini berkaitan dengan transaksi bisnis yang terganggu akibat posisi peperangan di Timur Tengah terkait dengan jalur internasional yang seharusnya bebas, maka dari peperangan, maka menjadi suatu hal yang resiko yang sangat sulit sekali untuk dikendalikan. Sehingga proses untuk delivery barang menjadi lebih panjang. Itu resiko yang tidak bisa kendalikan. Lalu apalagi resiko yang ada di perusahaan? Resiko yang terkait dengan nilai mata uang. Nilai mata uang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan, ya. Apalagi perusahaan yang berada di dalam negara yang memiliki tingkat resiko keuangan yang tinggi, itu akan mengalami kesulitan sekali untuk melakukan pengendalian. Ya. Itulah yang terkait dengan resiko, ya, adanya suatu resiko, tools yang digunakan oleh perusahaan itu harus diidentifikasi sedemikian rupa sehingga tujuan yang sudah menjadi target utama perusahaan itu eh, dapat eh, diyakini itu dapat tercapai. Ya. Dalam suatu perjalanannya itu banyak suatu kendala atau barrier yang harus dihadapi oleh perusahaan, dan perusahaan hanya bisa menentukan apa-apa yang bisa dikendalikan. Tool yang digunakannya itu bisa dikendalikan oleh perusahaan, gitu ya. Lalu potensi resikonya yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Hal-hal yang berada di luar kendali itu menjadi suatu hal yang harus diperhatikan apakah itu memiliki suatu pola tertentu atau tidak memiliki suatu pola. Kalau memiliki pola berarti kan eh, itu kan sebetulnya bisa dikendalikan kalau itu memiliki pola gitu. Walaupun pola itu tidak dalam posisi eh, seperti apa yang direncanakan, ya. Selama itu masih memiliki pola, berarti harus kita bisa melakukan suatu pengendalian. Oke, berikutnya di IRM, ya, Enterprise Risk Management atau Integrated Framework Scope, di sini meliputi penyelarasan selera risiko dan strategi. Tadi udah kita sebutkan, ya, berkaitan dengan ini, ya, bahwasanya ada suatu proses
penyelarasan antara selera risiko. Karena kenapa harus selera risiko? Karena ini berkaitan dengan risiko ini tidak bisa dihindari. Jadi perusahaan bisa menetapkan seberapa risiko yang bisa diterima dan strategi apa yang akan kita lakukan, yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan pencapaian suatu tujuan, menetapkan suatu tujuan berdasarkan selera risiko yang ada. Di posisi penyelarasan risiko, manajemen mempertimbangkan selera risiko entitas dan mengevaluasi alternatif strategis. Jadi strateginya itu tidak boleh hanya ada satu strategi. Ada beberapa strategi yang harus diambil, ya. Dan apa namanya, untuk mencapai suatu risiko tertentu dalam menetapkan suatu tujuan, ya. Dan mengembangkan mekanisme untuk mengelola risiko. Nah, pengelolaan risiko ini ada beberapa macam. Apakah ada proses pembagian risiko? Apakah akan mengurangi risiko? Apakah akan apa namanya, mendiversifikasi risiko, apakah akan membentuk semacam aliansi, ya, terkait untuk apa namanya, aliansi terkait dengan pengelolaan risiko tersebut. Lalu yang kedua adalah meningkatkan keputusan respon risiko, ya. Manajemen risiko perusahaan menyediakan ketelitian untuk mengidentifikasi dan memiliki di antara respon risiko alternatif, ya, risiko alternatif, penghindaran risiko, juga kita bisa menghindari risiko, pengurangan risiko, pembagian risiko, bahkan penerimaan risiko. Nah, penerimaan risiko inilah sebetulnya yang berkaitan dengan apa namanya, selera risiko tadi, ya. Penerimaan risiko, risk-nya itu seperti apa. Yang ketiga, mengurangi kejutan dan kerugian operasional karena kita sudah melakukan suatu identifikasi risiko, lalu kita melakukan apa namanya, kita akan melakukan strategi berupa alternatif strategi yang akan kita jalankan berkaitan dengan risiko yang apa namanya, yang terjadi, begitu ya. Maka di sini adalah mengurangi risiko, mengurangi kejutan dan kerugian operasional, ya. Mengurangi kejutan dan operasional. Karena sudah diantisipasi, sudah diketahui risiko yang terjadi. Kecuali tadi, ya, yang berkaitan dengan unfavorable risk atau uncontrollable risk, itu pastilah itu merupakan suatu kejutan. Keadaan perang yang tiba-tiba terjadi, begitu ya. Itu adalah merupakan suatu kejutan bagi perusahaan. Tiba-tiba kita harus apa namanya, kita sudah melakukan kesepakatan dengan pihak vendor misalkan, ya, berkaitan dengan apa namanya, biaya pengiriman barang yang misalkan ditanggung oleh penjual, tahu-tahu terjadi suatu peperangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaluinya jalan yang biasanya ditempuh sehingga harus melakukan pemutaran dan sebagainya. Itu adalah bersifat force major dan itu uncontrollable di situ. Lalu yang keempat, mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko dan lintas perusahaan. Setiap perusahaan menghadapi banyak sekali risiko yang mempengaruhi berbagai bagian organisasi, ya. Berbagai manajemen risiko perusahaan memfasilitasi risiko yang efektif terhadap dampak, ya. Dan bagaimana kita melakukan suatu respon terintegrasi terhadap berbagai macam risiko tersebut. Oke. Oke. Lalu selanjutnya, mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko dan lintas. Ini sudah kita ini, ya.
memanfaatkan peluang ya. Sebetulnya kalau kita lihat ya, dengan mempertimbangkan berbagai peristiwa potensial, manajemen diposisikan untuk mengidentifikasi secara proaktif, menyadari suatu peluang. Jadi keadaan suatu potensi resiko tertentu itu akan memberikan suatu peluang tersendiri. Ya. Bagaimana menyikapi jika resiko itu terjadi, kerugian itu terjadi, tetapi kita bisa membalikkan suatu keadaan bahwa kondisi tersebut adalah merupakan memberikan peluang kepada perusahaan, ya, memberikan peluang kepada perusahaan. Lalu berikutnya, meningkatkan penyebaran modal. Memperoleh informasi resiko yang kuat memungkinkan manajemen secara efektif untuk menilai ya penyebaran modal secara keseluruhan dan meningkatkan alokasi. Ya, ada banyak misalkan terkait dengan suatu strategi bisnis tertentu berkaitan dengan keadaan pada saat kita masuk di dalam fase-fase awal COVID-19 ya. Ada beberapa hal yang menarik berkaitan dengan perubahan kondisi di mana seluruh aktivitas perolehan barang dan jasa itu biasanya kita melakukan strategi offline ya. Melalui strategi offline, apakah kita belanja barang ya, ataukah kita akan berbelanja terkait dengan produk jasa tertentu, kita mendatangi suatu tempat ya, Nah, strategi bisnis yang dilakukan oleh korporasi itu berubah. Semula banyak berinvestasi di penyewaan pertokoan untuk dijadikan untuk memberikan kedekatan dengan konsumen, ternyata berubah sedemikian rupa. Sehingga investasinya itu dialokasikan pada pembuatan aplikasi untuk meningkatkan penjualannya. Jadi ada peralihan investasi yang semula adalah untuk sewa ruko ya, yang lebih memberikan kedekatan dengan konsumen. Ternyata ada sesuatu hal yang lebih dekat lagi dengan konsumennya, yaitu dengan penggunaan aplikasi tertentu, sehingga proses transaksinya itu akan lebih mudah dijalankan oleh konsumen. Ya, adanya suatu perolehan, adanya suatu resiko, adanya suatu tantangan, ya, tetapi tantangan tersebut dialihkan dengan melakukan suatu investasi untuk memanfaatkan peluang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Yang sebelumnya adalah investasi secara offline itu, menyewa ruko itu sangatlah mahal. Tetapi kalau diubah dalam bentuk aplikasi itu lebih efisien ya. Lebih efisien, lebih efektif. Artinya efektif di sini adalah memberikan suatu kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pemesanan terhadap produk maupun jasa. Efisien karena untuk menyewa satu unit ruko itu investasinya jauh lebih besar dibandingkan dengan pengadaan aplikasi itu sendiri ya, yang bisa menjadikan suatu peluang bagi perusahaan untuk meraih keuntungan yang lebih besar karena ada penurunan biaya sekaligus juga peningkatan pendapatan. Oke, sampai di sini pembahasan kali ini terkait dengan tanggung jawab manajemen yang kita kaitkan dengan
apa namanya, organisasi yang memiliki suatu kepentingan, ya, yaitu Treatway Commission dan COSO di sini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.